Halo, selamat malam. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja, dan seperti biasa malam ini saya akan membawakan sebuah cerita untuk menemani waktu istirahat kamu. Cerita ini diangkat dari tweet Twitter. Aku lupa nama akunnya apa, dan nanti saya tulis di deskripsi aja ya. Judulnya adalah Penghuni Lain Rumahku. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Cerita ini adalah tentang sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah, tapi rumahnya ini belum selesai dibangun dan dijual murah oleh si pemiliknya hanya sekitar 18 juta saja. Tanahnya juga masih lumayan luas. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016-2017. Entah kenapa pemilik rumah dan tanah itu menjual rumah dan tanahnya dengan harga yang murah. Dia hanya mengatakan kalau sudah tidak sanggup lagi membiayai pembangunan rumah itu karena dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Keluarga kecil yang membeli rumah itu bukan berasal dari desa tersebut, sehingga mereka pun tidak tahu cerita di balik rumah yang baru mereka beli itu. Singkatnya, setelah membayar harga rumah dan tanah tersebut, mereka pun mulai melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai itu. Keluarga ini ada 4 orang, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayahnya bernama Anton, ibunya bernama Diana, dan kedua anak laki-laki mereka bernama Alif adalah si sulung dan Haki adalah si bungsu. Antoni ini merupakan seorang mu'alaf. Dia masuk Islam saat menikah dengan Diana. Anton dan Diana sebelumnya mengontrak di sebuah rumah kecil. Keluarga ini termasuk keluarga yang taat beragama, sholat 5 waktu dan juga sering ikut acara di masjid. Anton bekerja di salah satu sekolah dasar. Kebetulan rumah yang dia beli itu berada tidak jauh dari sekolahnya. Tidak seperti rumah kontrakan sebelumnya yang berjarak 50 km ke sekolah. Maklum, di desa tempat sekolahan itu tidak memiliki rumah dinas untuk para guru ataupun rumah kontrakan. Jadi dengan dibelinya rumah yang berjarak 2 km ini ke sekolah itu bisa ditempuh dengan menggunakan motor miliknya. Jadi akan sedikit lebih santai, tidak seperti sebelumnya yang harus pergi subuh-subuh menuju sekolah. Suatu hari di hari Minggu, Anton libur mengajar. Pagi itu dia sengaja ikut mengawasi para tukang yang bekerja di rumahnya. Saat itu ada 5 orang tukang di sana. Awalnya aman-aman saja hingga sore harinya saat mereka memasang kasau atau balokan penyangga genteng. Tiba-tiba tukang yang berada di atas terjatuh tanpa diketahui penyebabnya. Tukang itu terluka parah, kepalanya membentur balokan yang ada di bawah. Namun kejadian itu tidak hanya sampai di situ. 3 hari setelah kejadian itu, ada lagi 1 tukang terluka karena tertimpa atap. Untungnya tidak terlalu parah seperti tukang pertama. "Pak, sebaiknya Bapak mengadakan bata tengah, semacam pemberian sesajen untuk penunggu di sini, Pak," usul salah satu tukang. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Anton. "Di tanah rumah Bapak ini dulunya gereja Katolik, tapi gereja itu terbakar saat orang-orang sedang beribadah di dalamnya. Dan kata orang yang pernah melihat penampakan di sekitar sini, ada beberapa orang berpakaian biarawati sedang berjalan berurutan di sini, Pak," kata tukang itu menjelaskan. Anton hanya terdiam. Lalu, "Baiklah, ini uangnya, biar Bapak saja yang bata tengah," ujar Anton seraya menyerahkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Singkatnya bata tengah pun dilakukan, dan benar saja semenjak bata tengah para tukang tidak lagi gangguan lagi saat pembangunan. Beberapa bulan berlalu, rumah Anton pun selesai dibangun. Rumah indah yang merupakan impian keluarga kecil itu sudah siap dihuni. "Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa punya rumah juga," ucap Diana malam itu. "Iya, alhamdulillah." Malam pertama mereka tidur di rumah itu masih tidak ada gangguan. Namun menginjak malam ketiga mulai terasa suasana yang lain.
Malam itu Diana sedang memasak makanan di dapur. Kebetulan saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah dan anak-anaknya sudah tertidur lelap. Saat dia selesai menggoreng telur dan menaruh piring, entah bagaimana tiba-tiba telur itu menghilang dari atas piring. Saat itu Diana tidak memikirkan apa-apa, dia hanya menduga bahwa mungkin saja telur itu dimakan kucing saat dia tinggalkan mencuci tangan tadi. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Diana berjalan ke arah luar menuju pintu, namun saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di situ. Saat Diana kembali ke dapur, tiba-tiba suara ketukan yang sama terdengar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Saat Diana membuka pintu, sama seperti pertama tadi, tidak ada siapa-siapa di situ. Diana menarik nafas panjang, raut wajahnya mulai kesal. Brak! Diana menutup pintu dengan kasar. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Diana melihat dari bawah pintu dan di sana terlihat ada bayangan seseorang yang berdiri di luar. Jangan kurang ajar ketuk-ketuk pintu rumah orang, bentak Diana sembari membuka pintu rumahnya. Namun, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Sesaat suasana menjadi hening. Tiba-tiba dia melihat banyak orang lewat di samping rumahnya dengan tangan yang seperti memeluk sesuatu. Apa mungkin yang mengutuk pintu tadi salah satu di antara mereka ini ya? Batin Diana. Seiring lewatnya orang-orang itu, tiba-tiba tercium bau gosong, seperti bau sesuatu yang terbakar. Diana bergegas masuk ke dalam rumahnya dan segera mengecek kompornya. Dia menarik nafas lega saat melihat kompornya masih baik-baik saja. Suara ketukan pintu terdengar kali ini. Kali ini Diana membukanya sambil membawa pisau. Saat pintu terbuka, terlihat ada beberapa orang warga yang ternyata sedang jaga malam. Maaf Bu, kami dengar ada teriakan dari dalam. Kami pikir ada maling di rumah Ibu, ujar salah seorang warga. Teriakan? Tanya Diana bingung. Iya Bu, saat kami lewat sini, kami mendengar suara teriakan dari rumah Ibu. Kami kira ada apa-apa Bu, makanya kami memutuskan untuk mengecek rumah Ibu, sahut yang lainnya. Saya malah dibuat kesal tadi Pak, di pintu ada yang mengetuk tapi setelah dibuka tidak ada siapa-siapa, ujar Diana. Warga itu saling berpandangan. Lalu, kalau begitu kami pamit ya Bu, maaf sudah mengganggu, kata salah satu seorang warga. Diana mengangguk, lalu setelah orang-orang itu pergi, Diana langsung menutup pintu rumahnya. Dia mengurungkan niatnya untuk makan, dia lebih memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Diana masih memikirkan apa yang tadi dia alami dan yang warga katakan. Krek. Terdengar suara sesuatu di dinding seperti benda tajam yang digoreskan ke dinding tepat di bagian luar kamar. Seiring dengan bunyi-bunyi di luar, tiba-tiba Diana kembali mencium bau gosong. Dia ingin memeriksanya ke dapur, namun niatnya diurungkan. Tidak, ini bukan bau komporku. Ini pasti bau dari salah satu rumah warga, gumam Diana. Namun rumahnya itu berjarak sekitar 10-20 meter dari rumah warga. Liv, bangun nak, temani mama, bisik Diana di telinga anaknya. Alif dengan ogah-ogahan bangun. Ada apa Ma? Tanya Alif anaknya. Kamu mencium sesuatu enggak? Tanya Diana. Alif mengendus-endus sebentar lalu menggeleng. Alif tidak mencium bau apa-apa Mah, jawab Alif. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di dapur. Diana dan Alif terkejut. Kita periksa yuk Liv. Lalu mereka berdua pun berjalan pelan ke arah dapur. Sesampainya di dapur, mereka bisa bernafas lega karena ternyata yang jatuh itu adalah ember. Dan di dapur itu ada seekor kucing berwarna hitam. Syukurlah cuma kucing, gumam Diana. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, mereka pun kembali ke kamar. Lalu Alif tersadar bahwa adiknya Haki sudah tidak ada. Haki kemana Mah? Tanya Alif menunjuk tempat tidur adiknya yang sudah kosong. Lalu Diana memanggil nama Haki seraya melihat keluar jendela kamar.
Dan di sana sepi, tidak ada siapa-siapa. Ayo kita cari Haki, Liv, ajak Diana seraya memegang erat tangan anaknya. Diana dan anak suluknya itu bergegas mencari Haki, mulai dari dalam rumah sampai keluar rumah. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Haki. Diana mulai menangis. Ya Allah, di mana Haki? Gumam Diana sesenggukan. Maaf Bu, ada apa? Tanya seseorang. Diana mengangkat wajahnya, melihat ke arah orang itu yang ternyata adalah warga yang tadi mengetuk rumahnya. Anak saya hilang Pak, isak Diana. Hilang? Gumam orang itu sambil menatap ke arah warga yang lainnya. Maaf Bu, apa anaknya sudah dicari atau mungkin anak ibu sedang ke kamar mandi? Sudah saya cari Pak, tapi tidak ada, isak Diana. Itu yang di dalam rumah siapa Bu? Ujar salah seorang warga seraya menunjuk ke dalam rumah, seperti melihat seseorang di sana. Sontak Diana langsung melihat ke dalam, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada siapa-siapa Pak, mungkin Bapak salah lihat, ujar Diana. Suami ibu kemana? Apa mau kami bantu mencari anak ibu? Tanya warga yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Diana. Lalu setelah melepas sandal, warga itu pun masuk ke rumah Diana. Hawa di dalam rumah itu terasa berbeda. Orang-orang itu saling pandang dan bersamaan mereka menggosok-gosok lengan mereka yang bulu-bulunya sudah berdiri, merinding. Ada apa Pak? Tanya Diana. Oh tidak Bu, tidak ada apa-apa, jawab mereka bersamaan. Lalu mereka mulai mencari anak bungsu Diana. Ada yang ke kamar mandi, ada juga yang ke dapur dan ke belakang rumah. Lalu tiba-tiba seorang warga yang berada di belakang rumah berteriak memanggil warga lainnya. Dan bersama-sama mereka menyusul arah suara tersebut yang ternyata di dekat sebuah sumur. Anak ibu di dalam sumur, tunjuk warga yang berteriak tadi. Astagfirullahalazim, teriak Diana panik. Kamu pegangan di tali itu kuat-kuat ya nak, suruh salah seorang warga. Untungnya di sumur itu ada sebuah ember yang talinya terikat di balokan di atas sumur. Jadi anak itu tidak sempat tenggelam kepalanya. Orang-orang itu pun langsung menolongnya dengan cara menarik tali timba ke atas. Untungnya anak berusia 7 tahun itu bisa bertahan pada pegangan hingga ke atas. Kenapa bisa sampai di sumur Ki? Tanya Diana seraya memeluk anak bungsunya itu. Tadi aku dibawa mama ke sini, lalu didorong ke dalam sumur. Untungnya aku berhasil meraih ember timba itu, isak Haki. Warga yang mendengar perkataan Haki itu pun saling berpandangan, lalu berkata, Bu, sebaiknya anak-anak ibu jangan ditinggal sendiri di sini. Takutnya kejadian seperti ini terulang lagi, ujar salah seorang warga. Iya Bu, anaknya jangan ditinggal sendirian lagi, sahut yang lain. Baik Pak, terima kasih bapak-bapak sudah menolong anak saya, ucap Diana. Sama-sama Bu, kalau begitu kami pamit dulu mau keliling kampung. Mau minum kopi dulu Pak, biar saya buatkan, kata Diana menawarkan. Tidak usah Bu, nanti kami ngopi di pos ronda saja, jawab salah satu warga menolak dengan sopan. Setelah warga yang sedang ronda itu pergi, Diana segera membawa anak-anaknya masuk ke dalam kamar. Untung Haki tidak apa-apa ya mah, ucap Alif. Malam itu Diana tidak tidur sama sekali, takut jika anaknya kenapa-kenapa lagi. Subuh-subuh terdengar suara sepeda motor yang terparkir di halaman rumah mereka. Tok-tok. Assalamualaikum, ucap Anton. Saat mendengar suara suaminya, Diana pun bergegas keluar dari kamar dan berlari ke arah pintu rumah. Syukurlah kamu sudah pulang, kata Diana. Salamku kenapa tidak dijawab? Tanya Anton tersenyum, seraya melangkah masuk. Haki demam, ujar Diana. Mendengar perkataan istrinya, Anton langsung masuk ke kamar, lalu memeriksa keadaan anak bungsunya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Tanya Anton. Diana pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Anton hanya terdiam sesaat. Besok kita akan tanyakan kepada Pak Ustadz, ujar Anton. Menjelang pagi barulah Diana bisa tertidur. Sekitar jam 9 pagi Diana terbangun. Di depan kamar dia melihat Alif sedang bermain. Kamu sudah bangun? Tanya Anton yang sedang menggendong Haki.
Ini sarapan dulu, tadi aku bikin nasi goreng, lanjut Anton. Diana tersenyum. Diana menatap Anton, suaminya ini memang serba bisa. Bisa memasak, mencuci, dan lain-lain selayaknya pekerjaan perempuan. Pikirannya melayang ke tahun-tahun saat dia melahirkan Haki. Suaminya lah yang melayaninya keperluan Diana 24 jam, karena jauh dari orang tua. Nanti sore kita ke rumah Pak Ustadz ya, kata Anton yang membuyarkan lamunan Diana. Ustadz yang mana? Tanya Diana. Di seberang desa ada desa lain, kata temanku. Di desa itu ada ustadz yang bisa melihat hal-hal gaib seperti ini, jawab Anton seraya duduk di dekat istrinya. Kenapa harus nunggu sore? Lebih baik kita sekarang aja ke sana, ujar Diana. Baiklah, tapi kamu makan dulu, jawab Anton. Aku takut kalau ada yang mengirim hal-hal gaib pada kita, apalagi keluargamu kan sangat membenciku dan anak-anak, ujar Diana lagi. Makanya nanti kita ke tempat Pak Ustadz, kita tanyakan semuanya, ucap Anton. Singkatnya hari itu mereka berempat pergi ke desa tempat tinggal Ustadz. Setelah bertanya dengan para penduduk di desa, sampailah mereka di rumah di ujung desa. Assalamualaikum, ucap Anton dan Diana. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam rumah yang pintunya terbuka. Cari siapa ya? Tanya seorang ibu-ibu. Saya mencari Ustadz Amir, apa benar beliau tinggal di sini? Tanya Anton. Wah, kalian telat. Nah, Hamzah tadi baru berangkat dijemput orang, jawab ibu-ibu itu yang ternyata dia adalah ibu dari Ustadz Hamzah. Anton dan Diana saling berpandangan. Kira-kira kapan Ustadz Hamzah datang? Malam ini atau besok? Tanya Anton. Ibu kurang tahu nah, tapi tadi kata yang jemput saudara istrinya kerasukan. Dan di desa itu lumayan jauh dari sini. Kemungkinan beberapa hari baru Hamzah pulang, jawab ibu itu. Baiklah bu, kami pulang dulu ya. Oh iya bu, kami tinggal di desa sebelah. Jika Ustadz Hamzah pulang, kalau beliau berkenan bisa langsung ke rumah kami bu, kata Anton seraya bersalaman dengan ibu itu. Iya, nanti akan ibu sampaikan. Hati-hati di jalan, jawab ibu itu. Lalu setelah sampainya di rumah dan pada malam hari, kamu tidak memasak? Tanya Anton pada Diana malam itu. Tidak, aku tidak ingin ke dapur malam-malam, jawab Diana. Aku beli makanan sebentar ke warung ya, ujar Anton sambil memasukkan dompet ke dalam kantong celananya. Jangan lama-lama ya, aku takut, pesan Diana. Anton tersenyum lalu berjalan keluar kamar. Seperginya Anton, Diana dan kedua anaknya saling berpelukan. Ma, Alif kepingin pipis, kata anak sulungnya. Ayo, sahut Diana sambil menggendong Haki lalu tangan sebelahnya lagi memegang Alif. Mereka bertiga ke dapur. Tiba-tiba bau gosong yang kemarin malam tercium lagi. Liv, pipis di sini saja ya, ujar Diana sambil menarik tangan anaknya. Brak, pintu rumah mereka tertutup tiba-tiba. Diana dan anaknya kaget. Ada apa mah? Tanya Alif. Cepet Liv, kita kembali ke kamar, ujar Diana ketakutan sambil menarik tangan anaknya. Namun saat mereka berbalik, tiba-tiba terlihat sosok berwarna hitam gosong di balik lemari. Astagfirullahaladzim, ujar Diana kaget bercampur takut. Namun sekejap mereka menutup mata, tiba-tiba sosok hitam itu sudah tidak ada lagi. Diana yang masih menggendong Haki dan memegang Alif pun langsung membawa anaknya kembali ke dalam kamar. 1 jam, 2 jam, dan Anton tidak kunjung kembali. Diana mulai khawatir. Namun di sisi lain dia juga sangat takut untuk keluar rumah. Dan di saat yang bersamaan terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar. Diana, buka pintunya, teriak Anton. Mendengar teriakan Anton yang seperti orang ketakutan itu, mereka bertiga pun langsung keluar kamar. Buka pintunya sekarang, teriak Anton dari luar. Namun pintunya terkunci. Pintunya kamu kunci, Ton, teriak Diana ikut menggedor-gedor pintu. Aku tidak mengunci pintunya, Diana, ujar Anton. Mereka mulai panik. Tiba-tiba tercium bau gosong dari arah dapur. Bau apa ini? Tanya Anton. Aku tidak tahu, tapi bau-bau seperti ini sudah sering tercium, jawab Diana. Api mah,
teriak Alif ketakutan melihat cahaya api di dapur. "Astagfirullahaladzim, cepat keluarkan kami dari sini, Ton. Kayaknya rumah kita terbakar," teriak Diana terisak. Mendengar kata istrinya, Anton langsung mendobrak pintu. Namun sia-sia saja, pintu tidak kunjung terbuka. Lalu Anton berteriak tolong berkali-kali, dan beberapa saat kemudian para warga yang terdekat mulai berdatangan. Mereka beramai-ramai berusaha mendobrak pintu rumah itu dan akhirnya berhasil. Diana beserta kedua anaknya berhasil dikeluarkan dari rumah yang sudah mulai terbakar sebagian itu. Namun anehnya, api hanya membakar di daerah dapur, api tidak membakar ruangan-ruangan yang lainnya. "Pak, sebaiknya demi keselamatan Bapak dan Ibu, sebaiknya malam ini kalian tidur di rumah kami saja. Biar nanti saya ceritakan semuanya," kata salah satu warga. Singkatnya, Anton dan keluarganya tidur di rumah salah satu warga yang ikut menolong mereka tadi. Saat anak-anak Anton dan Dina sudah tertidur, mereka pun diceritakan tentang yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Dulu, sebelum rumah bapak itu dibangun, di situ juga ada sebuah rumah. Namun hanya berjangka 4-5 hari aja itu dihuni pemiliknya, karena tepat di hari itu rumah itu terbakar habis. Ibu pemilik rumah itu meninggal di sana terbakar bersama rumahnya karena dia lumpuh. Dan anak menantunya tidak sempat mengeluarkan ibu itu. Dan sebelum rumah itu juga ada rumah sebelumnya yang juga terbakar. Tapi sekarang anehnya rumah bapak itu tidak terbakar semua. Sementara rumah-rumah yang dulu pernah dibangun di tanah rumah itu semuanya habis terbakar, cerita warga itu. Anton dan Diana saling berpandangan. "Apa benar awalnya di tanah itu pernah berdiri sebuah gereja?" tanya Anton. "Iya Pak, katanya dulu memang pernah ada sebuah gereja di sana, tapi terbakar bersama orang-orang yang sedang berdoa di dalamnya. Entah dulu api itu berasal dari mana," jawab warga itu. "Apa mungkin rumah kami tidak terbakar habis karena kami menyimpan Al-Quran?" tanya Anton. "Tidak mungkin Pak, soalnya dulu yang beli tanah itu ada yang beragama Islam juga, dan ada yang beragama Kristen juga, tapi tetap saja Pak, rumah itu akhirnya terbakar habis. Cuma rumah bapak ini yang tidak terbakar habis," kata warga itu lagi. "Jadi yang membeli tanah itu sudah banyak Pak, tapi sayang semuanya yang membangun rumah di tanah itu berakhir kebakaran," lanjutnya. "Ya sudah Pak, lebih baik Bapak dan Ibu tidur saja dulu. Biar besok kami membantu Bapak memilih barang-barang yang masih bisa dipakai dari rumah Bapak," ujar warga itu. Lalu Anton dan Diana pun berusaha memejamkan mata, walau pikiran mereka berdua masih memikirkan hal apa yang sudah terjadi di rumah baru mereka itu. Apa benar di sana dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak menyadari kalau mereka itu sudah mati? Lalu esoknya pagi-pagi sekali Anton dan Diana sudah bangun. Ibu-ibu di rumah itu sudah menyiapkan makanan untuk mereka. "Terima kasih Bu, maaf kami merepotkan," kata Diana. "Tidak apa-apa, Ibu malah senang kalau ada yang mau tidur di rumah sederhana milik kami ini," jawab ibu-ibu itu dan tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, mereka pun berangkat kembali ke rumah. Di sana sudah ada beberapa warga yang menunggu di luar rumah itu. Anton, Diana, dan para warga itu masuk ke dalam rumah, mengumpulkan barang-barang yang masih utuh atau tidak terbakar. Kedua lemarinya masih utuh. Di dalamnya ada Al-Quran kecil yang sering Anton bawa saat mengajar. Dan di lemari yang lain juga ada Iqra anak-anaknya. Dan di dekat dapur ada lemari yang berisi mukena, sajadah, dan juga Al-Quran di lemari atasnya. Dan semua itu masih utuh, termasuk tempat penyimpanan Al-Quran dan di sekitarnya. Hanya dapur yang terbakar habis, tidak tersisa apapun. Kalau dipikir-pikir memang aneh sih, tapi begitulah nyatanya. Jadi lemari tempat penyimpanan Al-Quran itu terletak di pertengahan ruangan antara dapur dan luar. Dan sejak saat itu Anton dan keluarga pindah dari kampung itu, dan tanah rumah itu diserahkan pada warga untuk dibangun sebuah masjid, diwakafkan oleh Anton dan Diana. Selesai. Demikian cerita malam ini, yang ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Semoga terhibur dan selamat istirahat.